di Sumatera. Di sini saya ingin mempresentasikan atau ingin mentutorkan sedikit-sedikit mengenai praktikum kelima PSD, yaitu Desain Filter IR pada MATLAB. Nah, di sini saya menggunakan MATLAB secara online ya. Jadi mungkinan agak berbeda dalam setiap konduksinya atau berbeda dalam setiap tampilannya, tapi hasilnya akan tetap sama gitu. Nah, kita bisa tahu sendiri yang pertama di sini. Oke. Desain filter IR pada MATLAB. Yang pertama tujuannya ada 3. Praktikkan mengerti dan mampu mendesain filter IR pada MATLAB. Praktikkan memahami perbedaan filter dari Butterworth, Chebyshev, dan elliptic. Praktikkan memahami white noise. Yang pertama di sini ada filter air, jenis filter air. Coba kita langsung masuk ke percobaan. Peralatan yang digunakan yang pertama adalah 1 unit komputer, yang kedua software MATLAB, yang langsung ke prosedur praktikum adalah kita langsung membuka MATLAB-nya ya. Nah, seperti ini MATLAB. Oke, yang kedua kita langsung ke white noise. Buat white noise pada MATLAB, dengan memasukkan perintah RADN 1000. Berarti akan ada 1000 titik pada white noise yang dihasilkan. Periksa plot dan frekuensi dari white noise, catat dan analisis. Plot kita tahu sendiri yang kemarin plot, dan frekuensi kita pakai frek exact itulah pokoknya. Nah, tadi saya sudah mencoba dan oke, plot white noise-nya saya hitungin dulu. Nah, ini white noise RADN 1001. Kita plotin. Oke. Nah, ini adalah plotnya pertama, kita lihat. Nah, figurnya langsung muncul. Nah, ini dari 0 sampai 1000, ini ada 1000 titik. Artinya ada 1000 garis di sini. 1000 titik untuk pada bagian figur satunya. Ini adalah gambar untuk figur satunya, yaitu untuk uploadnya. Nah, bagaimana untuk frekuensinya? Kita akan cari frekuensinya. Ya, tadi kan mana sih? Modul. Oke. Respon frekuensi dari white noise, catat dan analisis. Kita lihat frekuensinya, oke. Terus kita titik white noise. Terus kita tandaiin, kita lihat. Nah, inilah. Jadi kita bisa dilihat untuk magnitudenya ada 0 sampai 1. Ini banyak sekali ya, sama seperti yang tadi. Itu untuk pembacaan dari magnitudenya atau desibelnya. Nah, sedangkan untuk fasa itu ada bagian 0 dan 0,1, 0,4, 0,6 dan 0,8. Itu untuk normalis frekuensinya, dan kita masuk ke fasa degree-nya. Nah, di sini kita lihat kalau emang ada penurunan di antara 0 kali 10 pangkat 4, itu kan jumlahnya makin penurunan ke pada bagian 0 di atas makin menuju ke 1. Itu untuk dari frekuensi yang selanjutnya. Nah, sebenarnya itu saja untuk percobaan yang pertama, white noise. Nah, untuk ada percobaan yang white noise kan, kita preset plotnya sudah, response frekuensinya sudah, dan catat dan analisisnya sudah. Oke, yang kedua, desain filter IR yang pertama. Diketahui frekuensi sampling sebesar 16.000 Hz. Filter digital yang diinginkan adalah low pass filter order 5 dengan frekuensi cutoff 1600 Hz. Gunakanlah MATLAB untuk mendesain jenis filter tersebut. Yang pertama, filternya Butterworth. Yang kedua, filter Chebyshev tipe 1 dengan passband ripple 10 dB. Yang ketiga, filter Chebyshev tipe 2 dengan stopband attenuation 40 dB. Yang selanjutnya, filter elliptic dengan passband ripple 10 dB dan stopband attenuation 40 dB. Nah, kita lihat di sini ada ripple 10 dB dan attenuation 40 dB. Jadi filter elliptic ini gabungan antara tipe 1 dan tipe 2 untuk Chebyshev. Nah, kita langsung aja masuk ke MATLAB. Kita ulang. Oke. Nah, tadi sesuai dengan perintah yang ada di buku, yang ada di panduan, kita akan mencari butter
Kita akan mencari butter dengan nilai 0,5 dan 0,2. Kita cari untuk nilai frekuensinya. Untuk rumusnya seperti ini, dan kalau emang ingin mencari untuk butternya sendiri, kita cari di help. Oke, kita plot dulu. Kita plot B, A. Coba kita cari. Nah, berikut adalah plot untuk butternya. Nah, untuk angka nomor 1 kita bagian ujung sini, 1 mungkin ke ujung. Di sini dia berada di bagian lebih dari 0,5. Lalu di sini bagian tingginya hampir sama ya. Jadi di sini mulainya dari hampir minus. Karena minus, di sini X-nya terlihat tadi, langsung di sini menunjukkan untuk ke hampir 1,15, dan di sini adalah puncaknya. Puncaknya hampir mendekati 4, tapi tidak mendekati 4, 3-nya lah. Gitu. Nah, itu untuk plotnya. Yang kedua untuk frekuensinya kita cek. Kita cek untuk frekuensinya. Oke, ini untuk frekuensinya. Kita paling tahu sendiri untuk magnitude dan fase ini hampir berbeda jauh gitu. Kita kalau emang sering dibukakan oleh sesuatu, ya seperti ini gitu. Oke, mohon maaf ada gangguan, tadi ada sedikit kucing lewat. Jadi selanjutnya kita lanjut saja. Kita lihat magnitudenya, kita plotin dari 0 sampai minus 300 sampai mendekati untuk 1 untuk normalis size frekuensinya. Itu untuk dikali pi rate per sampelnya. Kita lihat untuk menurun, makin menurun ya, karena normalisasi frekuensi untuk magnitudenya mendekati 1. Selanjutnya untuk fasa. Untuk momen fasa di sini juga menurun. Menurunnya makin mendekati ke 400 fasa, tapi untuk mendekati ke satunya. Jadi akhirnya untuk membesar lah, untuk normalisasi frekuensinya makin membesar, tapi untuk fasanya makin mengecil gitu. Untuk magnitude juga semakin seperti itu, sama saja. Nah, itu untuk Butterworth. Kita lihat dulu selanjutnya. Nah, itu untuk filter Butterworth. Sekarang kita mencari filter Chebyshev step 1 dengan passband level 10 dB. Oke, bentar. Dulu. Yang pertama gini, nggak terlalu jauh ya. Di sini kita bisa lihat kalau emang baterainya kan seperti ini. Kita lihat CB 1-nya, CB 1-nya itu percobaan pertama. CB 1-nya itu memiliki nilai 10 desibel. Nah, kita masukkan desibel di sini. Nah, pemasukan desibel di sini diikuti dengan frekuensi yang diikuti oleh bater tadi 0,5 dan 0,2. Nah, untuk itunya tetap B, A. Nah, tadi diikutin di sini juga memasukin frekuensi sampling gunakan untuk mendesain filter tersebut. Nah, jadi kita akan menggunakan hal yang sama seperti ini. Jadi kita lihat plotnya dulu. Plotnya B min A, situ kita lihat. Oke, kita tunggu. Nah, plotnya seperti ini. Nah, ini kan ada plot antara sinyal A dan sinyal B. Jadi di sini ada perbedaan sedikit tipis. Nah, tadi kan jauh banget tuh. Nah, di sini ada perbedaan, ada puncaknya. Ini puncaknya makin puncaknya untuk si B ini makin rendah juga, ini makin tinggi makin si B, dan lama-lama jadi satu garis. Walaupun ini tidak mendekati satu garis, artinya bakal mendekati minus tahingga lah, untuk mendekati tahingga, minus tahingga. Gitu. Itu untuk plotnya. Lalu untuk frekuensinya bagaimana? Oke, untuk frekuensinya. Oke, untuk frekuensinya seperti berikut. Nah, di sini ada yang berhenti sebelum 1 gitu. Jadi karena kenapa berhenti sebelum 1? Karena yang pertama kita bisa ketahui bahwa ada nilai desibel yang dimasukkan. Artinya ada nilai apa tadi ya? Coba lihat. Nih, passband ripple yang dimasukkan. Jadi ada nilai maksimal atau nilai optimum yang bisa dicapai oleh frekuensi yang dimasukkan oleh Chebyshev yang percobaan pertama.
Nah, kita lihat magnitude-nya di sini mendekati hampir 1, turun, dan fasenya juga sama, dan mendekati di sini nilai titik ke hampir 6,6, hampir 0,7 lah, gitu. Nah, persen, hampir 0,7. Nah, itu untuk Chebby 1. Untuk Chebby 2, itu nilainya juga sama. Tapi di sini kita bisa lihat kalau dengan stop band attenuation 40 dB, 40 desibel. Nah, rumusnya bagaimana? Ya sama aja. Rumusnya kita bisa lihat kalau B min A, terus kita Chebby 2, habis itu kita klik 40, lalu 5, lalu 0,2. Apa 0,2? Karena penjelasan dari rumus itu untuk menghasilkan WN itu dibagi dua, jadi 6 apa ya, apa ya, 16.000 per 2 gitu. Nah, kita lihat untuk plotnya. Oke, kita lihat untuk plotnya. Nah, untuk plotnya lihat seperti acak-acakan banget kan ya. Tapi emang ini plotnya untuk Chebyshev yang kedua, karena pembentukan dari stop band extension ini bentukannya masih kayak gini. Walaupun nilai dari sinyalnya itu sembarangan gitu, bersembarangan. Kita nggak tahu di sini yang A yang mana, yang B yang mana. Di sini juga banyak benar dia menggunakan itunya, menggunakan sinyal, menggunakan sinyal yang tingginya. Terus frekuensinya kita coba lihat. Frekuensinya B min A, habis itu kita lanjut. Nah, ini frekuensinya. Lihat, frekuensinya ini bisa kita lihat untuk magnitudenya ini dari tegang ke makin gede, ini sampai makin besar gitu. Sesuai dengan kelipatan dari eksponensialnya. Untuk phase-nya ini seperti ini. Hingga akhirnya dia makin membesar juga seperti eksponensialnya. Gitu. Itu untuk yang bagian dari filter Chebyshev Type 2 dengan stop band extension 40 desibel. Yang selanjutnya kita bakal menggunakan filter eliptik dengan passband ripple 10 dB dan stop band extension dengan nilai 40 desibel. Nah, oke. Nilainya juga nggak terlalu beda dan nggak terlalu nilainya. Kita di sini. Kita di sini. Oke, B min A elips 5 10 40. Nah, 5 10 40 10 dari 10 tadi stop band, yang 40 dari expansionnya 0,2. Nah, ini untuk elipsnya. Hal yang bakal kita pelajari yang sama saja seperti tadi. Kita lihat plotnya. B min A, B sama A. Kita lihat plotnya. Nah, untuk plotnya adalah sebagai berikut. Nggak terlalu jauh dari beda tadi. Ini adalah plot untuk nilai dari 10 sama 40. Nah, untuk frekuensinya bagaimana? Oke, untuk nilai frekuensinya seperti berikut. Nah, hampir sama nih bentukannya. Cuma nilainya itu anjlokkan yang ini nih, yang fasa ya, sesuai dengan fasa lah. Tapi untuk mendekati satunya itu magnitudenya. Nah, itu untuk percobaan yang pertama untuk white noise dan percobaan yang kedua untuk desain filter IR yang pertama. Nah, sebenarnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kelebihannya kemungkinan bakal disampaikan oleh teman saya. Lalu untuk ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.